Setelah itu, menyusul pula perjanjian berikutnya yang masing-masing ditandatangani pada tahun 1823, tahun 1832, tahun 1847 dan tahun 1855. Perjanjian-perjanjian tersebut membuka peluang bagi Belanda ikut mencampuri urusan pemerintahan Sintang yang berdampak negatif terhadap kekuasaan raja. Belanda kerap mengadu domba para pegawai kerajaan sehingga memperlemah wibawa Kesultanan Sintang. Pada tanggal 24 November tahun 1823, ditandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda yang terdiri dari 14 pasal. Adapun ringkasan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 1, Kerajaan Sintang mengakui pemerintah kolonial Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pasal 2, Pemerintah Belanda memberikan wilayah Sintang sebagai kerajaan merdeka dan akan memberikan perlindungannya. Pasal 3, Izin mendirikan kubu pertahanan bagi pasukan pemerintah kolonial. Pasal 4, Penguasa Sintang bersedia mengadakan perundingan dengan residen selaku wakil pemerintah Belanda. Pasal 5, Orang-orang Cina, Melayu, Bugis, dan orang asing lainnya tunduk pada kekuasaan pemerintah kolonial. Pasal 6, Emas dan barang tambang lainnya berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pasal 7, Penguasa Sintang wajib menegakkan hukum di kerajaannya. Pasal 8, orang asing tak boleh menetap di Sintang tanpa seizin pemerintah kolonial. Pasal 9, orang Cina hanya boleh menetap di Sintang atas seizin residen Pontianak. Pasal 10, orang Cina tak boleh mengadakan perjalanan ke pedalaman tanpa izin pemerintah kolonial. Pasal 11, mata wang yang berlaku di Pontianak juga diterima di Sintang. Pasal 12, Sintang mengizinkan orang Dayak menanam kopi, padi, lada, dan hasil bumi lainnya, serta menjamin kesejahteraan mereka. Pasal 13, Sintang harus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang sama-sama tunduk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Pasal 14, Sultan Sintang menjalin hubungan yang baik dengan warga Dayak. Pasal-pasal di atas mencerminkan berakhirnya kedaulatan Sintang. Belanda segera membuka kantor di Sintang dan menempatkan H. van Kefferon sebagai asisten residennya. Pangeran Adipati mangkat pada 1855 dan digantikan oleh putranya, Adi Abdul Rashid Kesumanegara yang bergelar Panembahan Abdul Rashid. Pada zamannya kerap terjadi pemberontakan melawan Belanda, seperti Perang Tebidah I dan II, Perang Pangeran Mas, Perang Abang Kadhi, serta Perang Padung, yang kesemuanya dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah ia meninggal, takhta Kesultanan Sintang diduduki oleh Panembahan Ismail, tahun 1899 hingga tahun 1905. Menjelang akhir pemerintahannya, pemberontakan sudah agak mereda sehingga Panembahan diundang ke Bogor oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1905. Ia diterima dengan sambutan meriah, namun di balik semua itu, ia harus menandatangani suatu kontrak politik baru. Inti kontrak tersebut sesungguhnya memperkecil kekuasaan kerajaan Sintang.
Setelah penandatanganan dilakukan, Panembahan dikelabui dengan penganugerahan gelar baru dan sebuah medali emas. Seolah-olah pangkatnya dinaikkan, namun sebenarnya ruang geraknya dipersempit. Tidak lama setelah kembali ke Sintang, Panembahan jatuh sakit dan wafat pada waktu itu. Ia digantikan oleh putranya, Panembahan Abdul Majid Pangeran Ratu Kesuma. Pada tahun 1907, keluarlah Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat nombor 6973 tertanggal 12 Maret tahun 1907 yang isinya berupa perintah pendirian sebuah sekolah pemerintah kelas 2 di Sintang. Panembahan Abdul Majid sudah pernah menandatangani kontrak pada tahun 1887, tetapi diperbaharui lagi pada tahun 1913 dengan isi sebagai berikut. Semua orang tanpa kecuali harus membayar pajak. Hak atas tanah yang dimiliki oleh anak-anak raja dihapuskan. Kendati demikian, Panembahan dianggap tak becus melaksanakan isi kontrak tersebut, sehingga dituduh tidak mahu bekerja sama dengan Belanda. Itulah sebabnya, ia ditangkap dan diasingkan ke Jawa. Selama dalam pengasingannya, pemerintahan Sintang dipegang oleh Abdul Muhammad Jum selaku wakil sultan. Sejak itu, Sintang berada sepenuhnya dalam pengendalian pemerintah Belanda. Ketiga anaknya juga ikut diasingkan ke Jawa, namun mereka disekolahkan oleh pemerintah kolonial. Panembahan Abdul Muhammad Jum sendiri sangat memperhatikan pendidikan. Pada tahun 1917, ia mengusulkan pendirian sebuah sekolah yang disebut HIS, Hollands Inland School, dan terdiri atas 7 kelas. Pemerintah Belanda menerima usul yang baik ini dan setahun kemudian sekolah tersebut direalisasikan dengan W.B. Pass sebagai kepala sekolahnya yang pertama. Demi mencerdaskan rakyatnya, Panembahan mengeluarkan aturan yang ketat. Ia memaksa seluruh rakyat untuk bersekolah. Barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan ini akan dihukum. Rakyat yang tinggalnya jauh di pedalaman diajak bersekolah dan berdiam di rumah raja. Bagi mereka yang pandai, namun tak sanggup membayar wang sekolah atau membeli pakaian, raja akan berusaha membantunya. Panembahan juga berupaya keras memajukan pertanian dan peternakan di daerahnya. Usaha perkebunan karet ikut pula digalakkan sehingga menambah kemakmuran rakyat. Kerajaan Sintang pada zaman Jepang dan kemerdekaan. Penguasa Sintang selama zaman Jepang adalah Raden Abdul Bahri Danu Perdana. Ia ikut menjadi korban keganasan bala tentara Jepang yang curiga adanya gerakan menentang kekuasaan mereka. Untuk mengisi kekosongan takhta Sintang, diangkatlah keponakan Panembahan Abdul Bahri Danu Perdana yang bernama Raden Syamsuddin, tetapi ia diberhentikan oleh Belanda pada tahun 1945 dan digantikan oleh Adi Muhammad Johan selaku Raja terakhir Sintang. Raden Syamsuddin sendiri ikut berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan gugur pada tahun 1947. Penghapusan daerah Swapraja pada era tahun 1960-an mengakhiri kerajaan Sintang yang telah berdiri selama beberapa ratus tahun. Pada zaman Belanda, wilayah Sintang dianggap sebagai suatu daerah landscape yang dibagi menjadi 4 distrik, yakni Sintang Beribu Kota Sintang,
Melawi beribu kota Nangapino, Semitau beribu kota Semitau, dan Boiven Kapuas beribu kota Putus Sibau. Pada zaman Jepang, secara umum tatanan pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya namanya saja yang diganti. Kepala negara diberi gelar Kenkarikan dan wakilnya Bun Kenkarikan. Sedangkan di setiap distrik atau kecamatan diangkat seorang demang yang kini setingkat dengan camat. Sesudah zaman kemerdekaan, Sintang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah masuknya Belanda ke Sintang, beberapa kali terjadi perlawanan melawan Belanda. Pergolakan pertama melawan pemerintah kolonial Belanda dipimpin oleh kaum bangsawan seperti Pangeran Ratu Kesuma Idris di Nangekayan, Pangeran Kuning, Pangeran Anum, serta Pangeran Muda. Pemicunya adalah masalah penyerahan tanah kepada Belanda untuk membangun benteng pertahanan yang kokoh. Kaum bangsawan yang tidak setuju menyarankan agar perjanjian penyerahan tanah itu dibatalkan. Oleh kerana usulan mereka tidak disetujui, diputuskanlah untuk menyerang Belanda secara mendadak pada malam hari. Kaum pemberontak membumi hanguskan kubu pertahanan Belanda, yang melakukan serangan balasan pada sore harinya. Pasukan para Pangeran Sintang terpaksa melarikan diri dan dikejar-kejar oleh Belanda. Pengejaran dilakukan dengan menyusuri Sungai Melawi hingga ke hulu Sungai Serawai. Namun, upaya itu sia-sia kerana para pejuang telah menyimpang ke Sungai Kayan dan Belabau. Setelah gagal menangkap para pangeran tersebut, Belanda berpura-pura mengajak berunding dan berjanji menjamin keselamatan mereka. Pangeran Kesuma Idris menerima undangan ini, tetapi langsung ditangkap dan diasingkan ke Karawang hingga wafat pada tahun 1857. Penangkapan Pangeran Kesuma Idris tidak menyurutkan perlawanan. Perjuangan kini diteruskan oleh Pangeran Muda, putera Pangeran Kuning dan kemenakan Pangeran Kesuma Idris. Kelicikan Belanda dalam menangkap pamannya itu mengobarkan amarah Pangeran Muda. Perlawanan ini berlangsung terus hingga Pangeran Kuning meninggal pada tahun 1857 dan Pangeran Muda pada tahun 1860. Selama hidupnya, Pangeran Muda pernah bersumpah bahawa jangankan jenazahnya, ulatnya pun tidak sudi berjumpa dengan Belanda. Perjuangan para pangeran ini dikenal sebagai Perang Terbidah I. Pada tahun 1867, datanglah seseorang dari Banjar yang bernama Pangeran Mas. Ia terdorong untuk pergi ke Sintang kerana mendengar bangkitnya perjuangan-perjuangan melawan kekejaman Belanda. Setibanya di sana, ia langsung bergabung dengan para pejuang Sintang yang menyambutnya dengan hangat. Mereka sepakat menyerang benteng pertahanan Belanda di Batu Baning, hulu kampung Ladang sekarang. Asisten residen yang bernama Kefron saat itu sedang menumpang kapal Sri Borneo. Kapal yang ditumpanginya kandas kerana air sedang surut. Mereka diserang oleh para pejuang Sintang dan pecahlah baku tembak yang sengit. Di antara mereka hanya 4 orang yang selamat. Beberapa hari setelah berlangsungnya pertempuran ini, Pangeran Mas jatuh sakit dan meninggal dunia sehingga para pengikutnya menjadi tercerai-berai. Tokoh perlawanan berikutnya adalah Abang Kadri yang berasal dari Sekadau.
Ia datang ke Sintang dan menikah dengan putri suku Kebahan yang bernama Dinanga Pinoh dan dikaruniai 3 orang putera, iaitu Abang Abdul Rais, Abang Noh, dan Abang Jaafar Siddiq. Pada tahun 1869, ia memutuskan untuk bangkit melawan Belanda. Namun, kerana kurangnya persenjataan, dengan mudah pemberontakan itu dipatahkan. Abang Kadri ditangkap dan dipenjara di Sintang, namun dapat meloloskan diri. Ia lari ke Kampung Durian dengan disertai oleh Abang Noh dan Abang Jaafar Siddiq. Belanda berhasil menangkap mereka lagi dan selanjutnya para pejuang itu ditahan di Teluk Melano, Ketapang. Perang Terbidah II yang terjadi pada tahun 1890 dipimpin oleh 4 orang suku Dayak Kayan, yakni Nata, Apang Labung, Abang Laung, dan Apang Rabat. Untuk memadamkannya, Belanda mengirimkan pasukan berkekuatan 120 orang yang dipimpin oleh Residen Trom dan seorang Overs setingkat Letnan Kolonel. Bahkan Panembahan Ismail, Raja Sintang, juga diikut sertakan dalam ekspedisi militer itu demi melemahkan moral para pejuang. Kendati demikian, hal ini tidak menciutkan semangat para pejuang dalam melawan Belanda. Semasa pemerintahan Panembahan Abdul Majid berkobar lagi perlawanan rakyat. Kali ini dipimpin oleh Panggi, Rugok, dan Ranggas. Mereka hendak melancarkan serangan dari Batang Tok dan Belitang. Namun, rencana ini bocor sehingga Belanda mengadakan langkah-langkah antisipasi. Belanda mendaratkan prajuritnya di Jangkit dan memerangi pasukan Panggi. Tetapi kali ini pasukan pejuang Panggi lebih unggul dan salah seorang kapten Belanda bernama Peina berhasil dibunuh dengan tebasan mandau di kepalanya. Kekalahan ini mendorong Belanda menurunkan lebih banyak pasukan lagi dan melakukan pengejaran terhadap Panggi. Pasukan Belanda yang dipimpin Van Hassel ini berhasil menangkap Panggi dan mengasingkannya ke Jawa. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Panggi. Pemberontakan berikutnya dipimpin oleh seorang suku Dayak bernama Apang Semangai yang berasal dari Nangapayak. Anak buah Apang Semangai berhasil menewaskan seorang kontrolir Belanda bernama Jansen ketika sedang menyusuri Sungai Payak guna menangkap Apang Semangai. Dari tempat persembunyiannya, Apang Semangai menembak Jansen hingga tewas. 3 orang pengawal kontrolir Belanda lari meninggalkan tempat itu. Kemudian Apang Semangai naik ke atas sampan dan memenggal kepala Jansen. Selanjutnya, mayat Jansen yang sudah tak berkepala itu dihanyutkannya di Sungai Payak. Belanda memperketat pengejarannya dan baru sanggup menangkap Apang Semangai 4 tahun kemudian. Konon, saat ditangkap Apang Semangai masih membawa-bawa tengkorak Jansen. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diasingkan ke Batavia. Namun, 12 tahun kemudian ia dibebaskan kerana kelakuannya yang baik selama dalam penjara. Perlawanan Abdul Kadir Raden Tumenggung Setiap Pahlawan, tokoh dari Melawi. Melawi merupakan kerajaan bawahan Sintang, yang kini terletak di Kabupaten Melawi. Para penguasanya merupakan pejabat kerajaan Melawi yang diberi gelar Raden Tumenggung. Abdul Kadir Raden Tumenggung Setiap Pahlawan, tahun 1771 hingga tahun 1875, merupakan kepala pemerintahan Melawi yang terkenal gigih dalam menghadapi kolonialisme Belanda.
Ia berhasil menyatukan suku Melayu dengan Dayak, sehingga dapat memajukan potensi daerahnya. Namun, ia kurang menyukai ambisi Belanda yang ingin menanamkan lebih banyak pengaruhnya di kawasan tersebut. Di sini Abdul Kadir menghadapi dilema kerana sebagai bawahan Raja Sintang ia harus setia kepada rajanya, yang juga berarti setia kepada pemerintah Belanda. Oleh karenanya, ia lalu melakukan peran ganda. Pada satu pihak ia tampak setia kepada Belanda, tetapi secara diam-diam menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Atas prakarsanya dibentuk laskar-laskar perlawanan rakyat untuk menghadapi Belanda. Demi memenangkan simpati kepala daerah Melawi ini, Belanda memberikan hadiah wang dan gelar setiap pahlawan agar sikapnya melunak pada tahun 1866. Kendati demikian, upaya ini tetap gagal membuat Abdul Kadir mengubah pendiriannya. Belanda kehilangan kesabaran dan melancarkan operasi militer ke Melawi pada tahun 1868. Pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Meskipun tak memimpin pertempuran secara langsung, Abdul Kadir dapat memperoleh berbagai informasi rahsia dan berharga mengenai penyerbuan Belanda itu. Dengan demikian, operasi militer Belanda dapat dikacaukan. Antara tahun 1868 hingga tahun 1875, Abdul Kadir dapat menerapkan strategi peran gandanya tersebut, tetapi Belanda akhirnya dapat mencium siasat itu dan menangkap Abdul Kadir pada tahun 1875 serta memenjarakannya di Benteng Nangapino. Tokoh yang kelak menjadi salah seorang pahlawan nasional ini wafat 3 minggu kemudian dalam usia 104 tahun. Dia dimakamkan di Natali Munggut Liang, Melawi. Sosial kemasyarakatan Sintang pada kurang lebih awal abad ke-20. Ada dua suku utama di Sintang, yakni Melayu dan Dayak. Warga Melayu lebih banyak mendiami kawasan pesisir Sungai Kapuas dan Melawi serta menganut agama Islam. Mata pencaharian warga Melayu juga lebih banyak mengandalkan kedua sungai tersebut. Suku Dayak mendiami kawasan pedalaman, seperti di hutan Sintang. Mata pencaharian mereka lebih banyak mengandalkan hasil hutan. Lebih jauh lagi, dari segi kepercayaan, banyak warga Dayak yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Kendati adanya perbezaan ini, masing-masing suku sanggup bekerja sama dengan baik dan terkadang terjadi juga percampuran atau akulturasi antara budaya Dayak dan Melayu. 17. Kerajaan Suhaib. Konon Kerajaan Suhaib merupakan perkampungan suku Dayak yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ripong pada masa kurang lebih bersamaan dengan pemerintahan Abang Tajak di Selimbau. Rangkaian penguasa Suhaib berikutnya adalah Saman Agong, Payang Anom, Loyan Kiai Dipati Agong, dan Kiai Dipati Mangku. Pada perkembangan selanjutnya, di Nangatawang terjadi perselisihan antara etnis Dayak dan Melayu yang mengakibatkan kekalahan di pihak Melayu. Itulah sebabnya, mereka melarikan diri ke kawasan yang kini dikenal sebagai Nanga Suhaib. Sementara itu, Kiai Pati Udah, Raja Jongkong, mempunyai 4 orang putera, yakni Abang Usman, Abang Alam, Abang Abdullah, dan Abang Noh.
Orang-orang Melayu yang melarikan diri itu bermusyawarah dan sepakat mengangkat Abang Usman sebagai pemimpin pemukiman baru mereka. Abang Usman kemudian digantikan oleh putranya, Pangeran Suma di Laga Mangkunegara, memerintah selama 75 tahun, yakni pada tahun 1804 hingga tahun 1879. Dia merupakan raja pertama Suhail yang menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Penandatanganan kontrak itu berlangsung pada tahun 1823. Selanjutnya, ia digantikan oleh putranya yang bernama Gusti Ismail dengan gelar Kesuma Anom Suryanegara. Semasa pemerintahannya dibangun istana kerajaan tanpa memperoleh bantuan sedikit pun dari pemerintah kolonial. Konon, pembangunan istana ini dikerjakan oleh 72 orang. Karena lama tak didiami, istana tersebut kini mengalami kerusakan yang parah dan hanya tersisa tiang-tiangnya saja. Pada tahun 1910, Suhail dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut penuturan Veth, kerajaan Suhail terdiri dari 12 rumah dengan sekitar 150 penduduk Melayu. Sementara itu, orang-orang Dayak yang ditaklukkan Suhail berjumlah kurang lebih 650 jiwa. 18. Kerajaan Sukadana. Penguasa pertama kerajaan Sukadana merupakan keturunan Sultan Siak yang bernama Raja Akil. Ia menjadi Raja Sukadana berawal pada tahun 1827 ketika sebuah kapal Belanda mengalami musibah di Pulau Karimata. Raja Matan menuntut agar segenap muatan yang ada di kapal itu menjadi miliknya, padahal saat itu Karimata telah diserahkan kepada Belanda. Karenanya, Belanda memerintahkan Raja Akil menyerang Tanjung Pura, Matan, dan berhasil mengalahkan rajanya yang melarikan diri ke daerah hulu. Raja Akil diizinkan Belanda menguasai daerah Sukadana yang sebelumnya pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Tanjung Pura yang sudah ditinggalkan. Selanjutnya, kota Sukadana dibangun kembali dan diberi nama New Brussels. Raja Akil tidak disukai rakyat kerana dianggap orang asing. Itulah sebabnya, ia ingin kembali saja ke Siak yang telah dikuasai oleh Belanda, tetapi tidak diizinkan. Raja Akil wafat pada tahun 1849 dan dimakamkan di Sukadana. Ia digantikan oleh Tengku Besar Anom, tahun 1849 hingga tahun 1878, yang menyandang gelar Panembahan. Setelah Tengku Besar Anom wafat, takhta Sukadana beralih kepada Tengku Putera, tahun 1878 hingga tahun 1910. Tengku Andot tahun 1910 hingga tahun 1933, penggantinya, menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 1 Juli tahun 1911. Kontrak politik ini merupakan awal berlakunya pajak kepala di Sukadana. Selanjutnya, yang berhak menggantikannya adalah Tengku Idris, tetapi saat itu yang bersangkutan sedang bekerja sebagai pegawai Belanda dengan jabatan Kontroler Menteri di Simpang 2. Karenanya, yang menggantikan Tengku Andot adalah Tengku Abdul Hamid, tahun 1933 hingga tahun 1940. Ketika Tengku Hamid meninggal dunia,
barulah yang menggantikannya adalah Tengku Idris. Namun, belum lama memerintah ia telah menjadi korban kebengisan Jepang yang mencurigai adanya gerakan perlawanan di Kalimantan Barat. Karena kekosongan pemerintahan di Sukadana, Jepang berupaya mencari penggantinya. Rakyat Sukadana sepakat mencalonkan Tengku Muhammad, tetapi ia sedang bersembunyi di Pulau Karimata. Karena itu, Jepang dengan susah payah mencari dan membujuknya agar bersedia pulang ke Sukadana dan diangkat sebagai panembahan baru. Tengku Muhammad kemudian memerintah Sukadana antara tahun 1943 hingga tahun 1945. Namun saat Belanda datang kembali untuk memulihkan kekuasaannya dengan membonceng pasukan sekutu, ia digugat oleh rakyat dan dituntut mengundurkan diri karena dianggap bukan pewaris yang sah. Panembahan dengan segera digantikan oleh saudaranya yang bernama Tengku Adam. Namun, ia hanya sempat memerintah beberapa bulan saja. Rakyat menyadari bahawa Tengku Muhammad tidak bersalah dan meminta agar ia bersedia memangku kembali jabatan sebagai panembahan Sukadana. Tengku Muhammad memerintah lagi dari tahun 1946 hingga tahun 1956, saat penghapusan berbagai suap raja yang mengakhiri eksistensi Kerajaan Sukadana. 19. Kerajaan Tanjung Pura atau Matan. Cikal bakal Kerajaan Tanjung Pura. Legenda menyatakan bahawa kurang lebih 600 tahun yang lalu, hiduplah pasangan suami isteri yang bernama Teruna Munang dan Teruna Moning. Mereka dikaruniai seorang putra dan seorang puteri yang masing-masing bernama Bujang Bengkong dan Dara Dondang. Kedua orang anak itu akhirnya menikah dan melahirkan 7 orang anak perempuan, yakni Dayang Punta, Dayang Bakala, Dayang Bercandi, Dayang Berkeris, Dayang Berimbung, Dayang Bercalung, dan Dayang Putung. Di antara mereka, Dayang Putung yang akan menjadi leluhur Raja-Raja Matan. Ia juga disebut Junjung Buih, yang juga dianggap sebagai nenek moyang beberapa kerajaan di Kalimantan Barat lainnya. Legendanya juga terdiri dari berbagai versi. Junjung Buih versi Sintang mempunyai nama lain Putung Keempat, sedangkan di Tanjung Pura nama lainnya adalah Dayang Putung. Alkisah, Junjung Buih menaiki rakit yang terbuat dari pohon pisang dan hanyut tak tentu tujuannya hingga ia terdampar di sungai yang banyak tumbuhan kumpainya. Rakit itu kemudian hanyut lagi dan terdampar di Sungai Sentap. Di sana ia berjumpa dengan seorang bernama Rangga Sentap yang mengangkatnya sebagai anak. Kini kisah beralih kepada seorang putera keturunan Raja Majapahit dari Jawa yang bernama Prabu Jaya. Ia merupakan anak bungsu di antara 7 bersaudara. Saat itu, ayahnya yang telah lanjut usianya mencari tukang ramal dan menanyakan siapa di antara ke-7 putranya itu yang pantas menggantikannya. Ahli nujum menyatakan bahawa putera bungsunya merupakan orang yang paling tepat menjadi raja berikutnya. Saudara-saudaranya menjadi iri dan merancang rencana jahat. Mereka mencampurkan racun dalam makanan Prabu Jaya. Racun itu sungguh dahsyat pengaruhnya sehingga tubuh Prabu Jaya menjadi gatal-gatal dan dipenuhi koreng mengerikan. Berbagai tabib gagal mengobatinya. Raja merasa sedih menyaksikan hal itu, tetapi ia memerintahkan rakyatnya membuat sebuah perahu besar dan memuatinya dengan berbagai makanan serta barang keperluan hidup.
Ia menitahkan agar putera bungsunya menaiki perahu itu dengan disertai pengikut-pengikutnya dan meninggalkan kampung halamannya. Perahu itu kemudian berlayar tanpa tujuan yang pasti. Prabu Jaya berdoa kepada Dewata agar dianugerahi keselamatan. Ia terapung-apung di laut dan akhirnya tiba di sebuah muara sungai yang kini disebut Kuala Kandang Kerbau. Di sana ia berhenti dan membuang jalannya untuk mencari ikan, tetapi setiap kali mengangkat jala, yang didapatnya hanya buah kedondong. Prabu Jaya menjadi kesal dan membuang buah kedondong itu ke darat. Karena memang kesenangannya adalah menjala ikan, Prabu Jaya terus-menerus menebarkan jalannya. Anehnya, setelah itu ia memperoleh makin banyak ikan. Sambil menjala ikan, Prabu Jaya memanggil buaya-buaya yang merupakan sahabatnya. Mereka muncul dari air karena mendengarkan panggilannya. Prabu Jaya lalu meniti di atas punggung buaya dan pada saat bersamaan muncul ikan patin dan belang ulin menjilat-jilat luka di sekujur tubuhnya. Secara ajaib lukanya itu sembuh dan Prabu Jaya terbebas dari penyakit akibat racun yang membuatnya jadi buruk rupa tersebut. Karenanya, hingga sekarang keturunan Prabu Jaya tidak berani memakan ikan patin serta belang ulin. Prabu Jaya terus-menerus menjala hingga ke hulu sungai dan tiba di kawasan Sungai Sentap. Di sana, jalannya tersangkut dan tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, demi menyelamatkan jalannya, Prabu Jaya menyelam ke dasar sungai. Ia berhasil memperoleh kembali jalannya yang tersangkut pada sebuah benda bulat. Ternyata itu adalah buah mundam dari emas. Ketika diperhatikan dengan seksama di dalamnya terdapat rambut yang sangat panjang. Prabu Jaya berfikir bahawa pemilik rambut ini pastilah puteri yang cantik. Prabu Jaya dan pengikutnya mengayuh perahunya lebih ke hulu lagi dan tiba di dekat kediaman Rangga Sentap. Konon, untuk mencapai tempat kediaman Junjung Buih bukanlah perkara mudah karena perahu mereka kerap terhalang oleh tanaman kumpai yang tumbuh lebat di sana. Karena tak sanggup menembusnya, Prabu Jaya mengutus anak buahnya kembali ke Jawa guna membuat sampan berhaluan besi dengan dayungnya yang terbuat dari besi pula. Akhirnya, setelah perahu yang dimaksud selesai dibuat dan dibawa ke sana, mereka sanggup menembus tumbuhan bakung itu serta tiba di tempat kediaman Dayang Putung dengan selamat. Ternyata Dayang Putung juga menderita penyakit yang sama seperti Prabu Jaya. Kulitnya dipenuhi oleh luka-luka dan koreng yang mengerikan. Karena menderita penyakit semacam itu, Dayang Putung dibungkus dengan buih yang besar dan diletakkan di atas air. Karena pernah mengalami penyakit semacam itu, Pangeran Prabu Jaya segera memanggil segenap ikan patin dan belang ulin untuk menjilati segenap luka di sekujur tubuh Dayang Putung. Dayang Putung pun dibebaskan dari penyakitnya. Prabu Jaya melamar Dayang Putung yang bersedia menerima pinangan tersebut dengan mengajukan 4 syarat, kalung emas, perahu sepanjang 7 depa, 40 orang pria dengan pasangannya, serta gamelan dan beberapa gong. Seluruh syarat itu dipenuhi oleh Prabu Jaya dan upacara pernikahan mereka lalu dilangsungkan di Pulau Jawa. Mereka dikaruniai 3 orang putera yang bernama Pangeran Prabu, yang bergelar Raja Baparong dan dianggap sebagai pendiri Kerajaan Tanjung Pura. Gusti Lika yang merupakan pendiri Kerajaan Meliau, dan Pangeran atau Gusti Mancar yang merupakan pendiri Kerajaan Tayan.
Sesuai dengan pesan ayahnya, Raja Baparong memindahkan pusat pemerintahan Tanjung Pura ke Sukadana. Terdapat sumber yang merunut silsilah kerajaan Tanjung Pura dari Prabu Brawijaya yang kemudian menurunkan Raja Baparong atau Pangeran Prabu tahun 1472 hingga tahun 1487 dan Karang Tunjung. Menurut sumber lainnya, cikal bakal kerajaan Tanjung Pura adalah kerajaan Batu Bengaras yang diperintah Ratu Mangkub. Dia membangun suatu kerajaan dengan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang ada di sekelilingnya. Meskipun demikian, terdapat sekelompok masyarakat yang tak bersedia bergabung dengan Ratu Mangkub, yakni kaum Siak Bahulun. Mereka memilih berdiam di pupuk tagua tanah serta kelak menurunkan kerajaan hulu air atau hulu air. Para ratu selanjutnya yang memerintah Batu Bengaras secara berturut-turut adalah Ratu Bintan Putih Bitara Putih, Ratu Bintan Jaga Bitara Jaga, Ratu Tari Batu, Ratu Saka Bitara Saka, Ratu Manguntang Pukat Mengawat, dan Ratu Nurnaningsih. Semasa pemerintahan Ratu Manguntang Pukat Mengawat berlangsung perjanjian kerjasama dengan masyarakat Siak Bahulun. Pada perkembangan selanjutnya Puteri Junjung Buih menikah dengan Prabu Jaya sebagaimana yang telah diriwayatkan di atas. Prabu Jaya dikenal pula sebagai Maharaja Karangburjaya. Semasa pemerintahannya telah terjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain, baik di dalam maupun luar Nusantara, seperti Sriwijaya, China, dan India. Sebagai seorang penguasa, Prabu Jaya sangat memperhatikan bidang keagamaan, yang terbukti dengan dikirimkannya utusan ke Sriwijaya guna mempelajari bahasa Sanskerta yang dipergunakan untuk menulis naskah-naskah suci Buddhis. Perkembangan Kerajaan Matan. Pada masa pemerintahan Raja Baparong, persahabatan yang baik terjalin dengan Mataram, Bali, dan Kutai. Setelah Raja Baparong mangkat, Putra Mahkota Karang Tunjung, tahun 1431 hingga tahun 1501 atau tahun 1487 hingga tahun 1504, naik takhta menggantikannya. Menurut legenda, berkat kesaktiannya, daun tunjung yang kecil itu sanggup menahan berat tubuhnya. Ia sangat gemar tidur-tiduran di atas daun bunga tunjung. Itulah sebabnya, ia dinamakan pula Raja Karang Tunjung. Sebutan inilah yang kelak menjadi asal mula nama Kerajaan Tunjung yang kelak diubah lagi menjadi Tanjung Pura. Raja Karang Tunjung juga dinamakan Panembahan Pudong Prasap atau Tuntung Asap, kerana kerap memerintahkan rakyat membakar hutan guna dijadikan lahan pertanian. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahawa raja ini mementingkan kegiatan agraris. Sebagai catatan, terdapat sumber yang menyebutkan bahawa Karang Tunjung telah memindahkan ibu kota kerajaan yang sebelumnya berpusat di Negeri Baru ke Sukadana sehingga selanjutnya kerajaan itu disebut Sukadana. Setelah Raja Karang Tunjung wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Kalahirang tahun 1501 hingga tahun 1502. Ia berhasil memperluas wilayah kerajaan Tanjung Pura. Saat itu perbatasan utaranya mencapai Tanjung Datuk, perbatasan selatan mencapai Tanjung Puting, dan perbatasan timur berbatasan dengan Sintang. Raja menggalakkan hubungan dagang dengan Malaka dan Majapahit. Ada pula yang menyebutkan bahawa pengganti Karang Tunjung adalah Gusti Syamsuddin,
disebut juga Pundong Asap atau Panembahan Sang Ratu Agong, memerintah tahun 1504 hingga tahun 1518. Selanjutnya, yang berkuasa di Tanjung Pura adalah Panembahan Bandala, tahun 1502 hingga tahun 1538 atau tahun 1518 hingga tahun 1533. Semasa kekuasaannya, Tanjung Pura menjadi kerajaan maritim. Konon, Panembahan Bandala mempunyai armada dengan persenjataan yang kuat. Ia melayari perairan antara Banjarmasin dan Brunei, bahkan ia berani menyerang Pulau Karimata dan menundukkan rajanya. Demi menghindari konflik lebih lanjut dengan kerajaan tersebut, Panembahan Bandala lantas menikahi puteri Raja Samba dari Karimata. Ketika Panembahan Bandala wafat, roda pemerintahan Tanjung Pura dipegang oleh Panembahan Pangeran Anom, tahun 1526 hingga tahun 1533. Ia digantikan oleh Sibiring Mambal yang bergelar Panembahan di Baroh, tahun 1538 hingga tahun 1550 atau tahun 1533 hingga tahun 1590, dikarenakan putera mahkota Giri Kusuma masih kanak-kanak. Semenjak saat itu, bila seorang putera mahkota masih belum cukup umur, keturunan Panembahan di Baroh akan menjadi walinya. Setelah Giri Kusuma dewasa, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Sorji, tahun 1590 hingga tahun 1604, dan dinikahkan dengan Ratu Mas Jaintan, puteri kerajaan Landak. Semasa pemerintahannya datanglah Sheikh Husin yang bermaksud menyebarkan agama Islam di sana. Raja Giri Kusuma menyambutnya dengan baik, bahkan ia dinikahkan dengan puteri saudara sepupu raja. Saat isterinya sedang mengandung, Sheikh Husin memutuskan pulang sejenak ke Mekah. Sebelumnya, ia berpesan agar bila anaknya terlahir laki-laki hendaknya dinamai Sharif Hasan. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Sheikh Husin itu. Isterinya melahirkan seorang anak lelaki dan diberi nama sesuai pesan ayahnya. Ketika Giri Kusuma sudah lanjut usia, ia ingin menjadikan Sharif Hasan sebagai penggantinya. Tetapi ketika ia wafat Sharif Hasan belum dewasa, sehingga untuk sementara pemerintahan dipegang oleh Ratu Mas Jaintan, tahun 1604 hingga tahun 1622, dengan gelar Ratu Sukadana. Pada tahun 1604, Belanda pertama kali mengunjungi Tanjung Pura dengan alasan hendak membeli intan dan melihat pusaka kerajaan yang bernama Intan Kobi. Pada tahun 1622, Sultan Agung dari Mataram sedang berada di puncak kejayaannya dan hendak melebarkan sayap kekuasaannya. Oleh kerana itu, ia mengutus Adipati Kendal bernama Baureksa menyerang Tanjung Pura. Ratu Sukadana ditawan oleh mereka dan dibawa ke Jawa. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Sharif Hasan yang sudah menginjak usia dewasa memegang kendali atas kerajaan Sukadana dengan gelar Sultan Aliuddin atau Muhammad Syafiuddin, tahun 1622 hingga tahun 1665. Ketika ia mangkat, putera mahkota yang bernama Gusti Jaka Kencana naik takhta dengan gelar Sultan Muhammad Zainuddin,
tahun 1659 hingga tahun 1717 atau tahun 1665 hingga tahun 1724. Pada masanya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Matan kerana ibu kota yang lama kerap mengalami gangguan perompak. Oleh sebab itu, nama kerajaan berganti menjadi Matan. Ia mempunyai 4 orang permaisuri, yakni Ratu Mas Indrawati, yang merupakan puteri Panembahan Senggauk dari Mempawah, Utin Kerupa, Utin Kerupis, dan Nyai Kendi yang merupakan puteri suku Dayak Batu Lapis. Ratu Mas Indrawati kelak menikah dengan Opu Daeng Manambun, cucu Raja Lu. Sementara itu, permaisurinya yang bernama Nyai Kendi mempunyai putera 2 orang, yakni Pangeran Mangkurat dan Pangeran Ratu Agong. Di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Zainuddin, kerajaan Matan menjadi aman dan makmur. Penyebaran agama Islam juga makin meluas kerana ia turut pula mendukungnya. Hubungan internasional juga dikembangkannya, umpamanya dengan Sultan Brunei dan Johor. Dalam memerintah negerinya, Sultan Muhammad Zainuddin dibantu oleh saudaranya yang bernama Pangeran Agong. Kendati demikian, Pangeran Agong merasa kurang puas hanya menjadi pembantu saudaranya dan berkeinginan menjadi raja. Demi mewujudkan ambisinya, ia merancang kudeta guna mendongkel saudaranya dari tampuk kekuasaan. Perundingan rahsia diadakan dengan kedua menantunya yang piawai mengatur strategi perang. Setelah seluruh rencana disusun matang, kemudian mereka mengepung istana. Malam harinya, ketika Sultan baru saja menunaikan sembahyang Isya, ia menerima kabar dari para pengawalnya yang masih setia bahawa istana telah dikuasai kaum pemberontak. Bahkan seluruh anggota keluarganya telah ditawan Pangeran Agong. Kedua menantu Pangeran Agong itu lantas diangkat sebagai panglima perang dan mereka ditugaskan menantikan Sultan di tangga masjid. Begitu keluar dari masjid, ia langsung diancam dan diperintahkan meninggalkan istana. Sultan Muhammad Zainuddin melarikan diri ke kerajaan Banjar dan mengisahkan kemalangan yang baru saja dialaminya kepada Sultan Banjar. Bersamaan dengan itu, ia mendengar bahawa sahabatnya, Raja Johor, Riau Lingga, diserang oleh Raja Kecil, tetapi ditolong oleh 5 bersaudara dari kerajaan Lu di bawah pimpinan Opu Daeng Manambun. Karena itu, Sultan berniat pula meminta pertolongan mereka guna memulihkan kekuasaannya. Sebelumnya, Sultan pernah beberapa kali menyerang Pangeran Agong yang telah merebut kekuasaannya, namun selalu berujung dengan kegagalan. Bahkan pada serangan terakhir, Sultan tertawan dan dipenjarakan oleh musuhnya. Kendati demikian, melalui perantaraan rakyat yang masih setia kepadanya, Sultan sempat berkirim surat kepada Opu Daeng Manambun. Kelima bersaudara keturunan Bugis itu sepakat menolong Sultan. Setelah mohon diri kepada Sultan Johor, mereka bertolak menuju ke Tanjung Pura dan menyelidiki keadaan Sultan saat itu. Ternyata Sultan masih dalam keadaan sihat walafiat. Akhirnya, mereka berhasil mendudukkan kembali Sultan Muhammad Zainuddin ke singgasananya. Pangeran Agong dijatuhkan dari kekuasaannya tanpa perlu melalui banyak pertumpahan darah. Ia kemudian dijadikan tahanan kota di sebuah tempat yang terletak di Kuala Kandang Kerbau, lengkap dengan pengiring dan segenap keperluan hidupnya.
Opu Daeng Manambun terkesan akan kecantikan puteri Sultan yang bernama Puteri Kesumber. Ternyata Sultan tidak keberatan menikahkan puterinya dengan Opu Daeng Manambun. Sebagai tanda terima kasih kerana telah membantu merebut kembali singgasananya, Sultan Muhammad Zainuddin menyatakan bahawa Opu Daeng Manambun beserta saudara-saudaranya bebas berdiam di mana saja dalam wilayah Kerajaan Matan. Mereka lalu mohon diri sejenak guna membantu Raja Johor menghadapi serangan Raja-Raja Riau. Pada tahun 1722, barulah Opu Daeng Manambun pulang ke Matan. Sultan Muhammad Zainuddin mangkat pada tahun 1724 dan pemerintahan diteruskan oleh Gusti Kesumabandan yang bergelar Sultan Muhammad Muazzuddin tahun 1724 hingga tahun 1738. Ia memiliki 3 orang putera yang masing-masing bernama Gusti Bendung, Gusti Irawan dan Gusti Muhammad Ali. Ketika Sultan Muhammad Muazzuddin mangkat, Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agong diangkat sebagai penerus singgasana Kerajaan Matan dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin tahun 1738 hingga tahun 1749. Sementara itu, putera kedua Sultan Muhammad Muazzuddin, yakni Gusti Irawan, menjadi raja di Kayong dengan gelar Sultan Mangkurat yang membawahi Kerajaan Kayong Matan, sering pula disebut sebagai Kerajaan Tanjung Pura II. Dengan demikian, terpecahlah Kerajaan Matan menjadi 2, iaitu Matan Sendiri dan Kayong Matan atau Tanjung Pura II. Sebelumnya, kurang lebih pada tahun 1724, datanglah seorang ulama dari Arab yang bernama Habib Hussein Al-Qadri. Ia lalu dinikahkan dengan puteri Sultan Kamaluddin yang bernama Nyai Tua. Dari pernikahan itu lahirlah 2 orang putera, yakni Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan Syarif Usman Al-Qadri. Karena terjadinya perselisihan faham mengenai pelaksanaan hukuman terhadap nakhoda kapal yang berzina, Habib Hussein beserta putranya meninggalkan tempat itu dan menuju ke Kerajaan Mempawah. Sementara itu, dalam literatur lain dicatat bahawa pada tahun 1735, terjadi perebutan takhta antara putera-putera Sultan. Opu Daeng Manambun menjadi penengah dan menetapkan bahawa Pangeran Mangkurat diangkat sebagai Raja Indralaya, Pangeran Agong Martadipura diangkat sebagai Sultan di Kartapura, dan Pangeran Ratu Agong menjadi Panembahan di Simpang. Dengan demikian, Kerajaan Matan terpecah menjadi 3. Tidak berapa lama kemudian, pada tahun 1740 terdengar berita bahawa Panembahan Senggauk dari Mempawah wafat dan Opu Daeng Manambun diminta menggantikannya. Oleh karenanya, Opu Daeng Manambun kemudian bertolak ke Mempawah dan menjadi raja di sana. Perpisahan antara Sultan dan Opu Daeng Manambun dipenuhi oleh rasa haru. Sultan menghantarnya dengan menumpang sebuah perahu sampai ke daerah Juanta, sedangkan Opu Daeng Manambun beserta keluarga dan pengikutnya melanjutkan perjalanannya dengan 7 buah perahu.